ancaman pembunuhan Vlahovic di laga Juventus versus Venezia. FC Copenhagen ogah perpanjang kontrak Kevin Dix. Tanpa Lamine Yamal, Barcelona bisa apa? Rashford rayakan kemenangan malah dicaci netizen. Halo football lovers, selamat datang di Fantastic Sport, kabar berita sepak bola terbaru hanya untuk kalian. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar panas dari dunia sepak bola. Terima kasih sudah mendukung kami dan ayo kita bahas semua drama serunya. Drama panas mewarnai laga Juventus kontra Venezia di Allianz Stadium setelah mencetak gol penalti dramatis di injury time dan menyelamatkan Juventus dari kekalahan. Dusan Vlahovic justru menjadi sasaran kemarahan para supporter Kurva Sad. Tidak hanya dihujat, striker Serbia ini bahkan menerima ancaman pembunuhan. Keributan pun terjadi usai laga, hingga kini pihak kepolisian turun tangan untuk menyelidiki insiden tersebut. Rekaman CCTV digunakan untuk mengidentifikasi pelaku di balik ancaman tersebut. Lewat Instagram, Vlahovic merespons dengan bijak. Ia menyerukan persatuan dan dukungan untuk tim di tengah kekecewaan atas performa Bianconeri. Akankah Juventus bangkit dari keterpurukan? Mari kita tunggu babak selanjutnya. Shin Tae-yong yang dibuat geram usai laga timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala AFF 2024 ketika ditanya soal perbedaan Vietnam di era Kim Sang-sik dengan Philippe Trousse, STY menolak tegas. Menurutnya membandingkan tim yang beda era itu tidak masuk akal. Dalam laga sengit di Phu Tho Stadium, Vietnam akhirnya menang tipis 1-0 lewat gol Nguyen Quang Hai. Ini jadi kemenangan pertama Vietnam atas Indonesia setelah 4 pertemuan. Era Tokoche, tim Garuda selalu berjaya, menang 3 kali berturut-turut, bahkan menghajar Vietnam 3-0 di kandangnya. Namun di bawah Kim Sang-sik, Vietnam memutus tren buruk meski Indonesia turun dengan skuad muda. Apakah ini sinyal kebangkitan The Golden Star Warriors atau strategi Shin Tae-yong yang belum maksimal? Mikhailo Mudryk, winger Chelsea resmi diskors usai dinyatakan positif doping. Pemain asal Ukraina ini terdeteksi menggunakan meldonium, zat yang biasa digunakan untuk pemulihan dan daya tahan atlet dalam tes usai jeda internasional di November lalu. Absennya Mudryk sejak 28 November awalnya dikira karena sakit, namun kini terungkap masalah serius di baliknya. Chelsea dan Mudryk membantah penggunaan sadar zat terlarang dan siap bekerja sama dengan otoritas FA. Mudryk pun angkat bicara di media sosial, mengaku terkejut dan menegaskan dirinya tidak bersalah. Saya dapat mengkonfirmasi bahwa saya telah diberitahu sampel yang saya berikan kepada FA mengandung zat terlarang. Ini benar-benar mengejutkan karena saya tidak pernah secara sadar menggunakan zat terlarang atau melanggar aturan apapun dan bekerja sama erat dengan tim saya untuk menyelidiki bagaimana ini bisa terjadi. Saya tahu bahwa saya tidak melakukan kesalahan apapun dan tetap berharap dapat segera kembali ke lapangan. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi sekarang karena kerahasiaan prosesnya, tetapi saya akan segera mengatakannya. Kini, pemain muda ini menanti hasil tes sampel B. Apakah ini kesalahan fatal atau hanya insiden tidak terduga? Masa depan Mudryk di Chelsea pun jadi tanda tanya besar. Barcelona kembali diterpa kabar buruk. Wonderkid mereka, Lamine Yamal, mengalami cedera pergelangan kaki serius usai kekalahan mengejutkan dari Leganes 0-1. Cedera ini mirip dengan yang ia alami bulan lalu dan kabarnya bintang 17 tahun itu bakal absen hingga 1 bulan. Padahal Yamal tengah bersinar dengan 6 gol dan 12 assist di musim ini. Tanpa dia, Barcelona kesulitan menang. Musim ini saja Barca kalah dari Real Sociedad dan ditahan imbang Celta Vigo saat Yamal absen. Kini, Los Culés harus hadapi laga berat melawan Atletico Madrid, Atletico Bilbao, hingga Benfica tanpa pemain muda berbakat ini. Dr. Pedro Ripoll menegaskan ini bukan cedera biasa, melainkan robekan tipis di syndesmosis, membran sendi antara tibia dan fibula. Barca diperingatkan untuk bersabar agar Yamal pulih sempurna. Tanpa Lamine Yamal, mampukah Barcelona bertahan di jalur juara? Rumor panas transfer Januari datang dari AS Roma. Paulo Dybala dikabarkan siap dilepas dan Galatasaray menjadi kandidat kuat untuk menampung bintang Argentina tersebut. Kontrak Dybala habis pada Juni 2025, tapi Roma belum menunjukkan tanda-tanda perpanjangan.
Agen Dybala, Carlos Novel, bahkan sudah bertemu dengan pihak Galatasaray, namun kepindahan ini belum pasti. Dybala dikabarkan masih ragu-ragu, kecuali Roma secara terbuka menyatakan niat menjualnya. Klausul unik dalam kontraknya menyebut jika Dybala tampil 7 kali lagi musim ini, bermain minimal 45 menit, kontraknya otomatis diperpanjang setahun. Performa Dybala musim ini memang meredup. Dalam 18 laga, ia baru mencetak 2 gol. Akankah Dybala pindah ke Turki dan membuka lembaran baru? Gol spektakuler Alejandro Garnacho akhirnya menyabet Puskás Award 2024. Gol salto sensasional ke gawang Everton dalam laga Liga Inggris November 2023 berhasil menyingkirkan 10 nominasi terbaik lainnya. Dalam acara FIFA The Best 2024 di Doha, Qatar, Garnacho dinobatkan sebagai pencetak gol terbaik tahun ini. Umpan silang Diogo Dalot dari sisi kanan langsung disambut salto brilian Garnacho. Bola melesat deras ke pojok kiri gawang Jordan Pickford, sebuah gol yang bikin penonton takjub. Garnacho mengungkap teknik ini hasil latihan panjangnya. Ia berkata, "Saya sudah mencobanya berkali-kali. Saya pikir inilah momen sempurna dan gol itu tercipta." Gol Garnacho unggul tipis dengan 26 poin dari voting, mengalahkan aksi akrobatik Yacine Benzia yang mendapat 22 poin. Sebuah penghargaan luar biasa untuk pemuda Argentina ini. Siapa lebih tajam, Ronaldo atau Messi? Perdebatan ini kembali memanas. Messi mencetak 23 gol dan 13 assist di musim MLS 2024 bersama Inter Miami. Namun, performa briliannya tidak cukup membawa Inter Miami jauh di playoff. Sementara itu, Ronaldo tampil ganas di Arab Saudi dengan 50 gol musim lalu, termasuk 35 gol di Liga. Mantan rekan timnya di Manchester United, Luis Zaha, yakin Ronaldo bisa cetak lebih banyak gol dari Messi jika bermain di MLS. Ronaldo itu mesin gol, dia tidak butuh pemain berkualitas di sekitarnya. Jika Messi puas dengan 20 gol, Ronaldo akan menargetkan 30 atau lebih, ujar Zaha. Menurutnya, Messi kini bermain lebih santai, sedangkan Ronaldo masih haus rekor. Jadi siapa yang lebih unggul? Itu tergantung gaya permainan masing-masing. Marcus Rashford jadi sorotan tajam usai kemenangan dramatis Manchester United atau Manchester City. Laga ini berakhir 2-1 untuk MU, tapi Rashford hanya jadi penonton bahkan tidak masuk skuad. Alih-alih fokus introspeksi, Rashford malah merayakan kemenangan lewat postingan di media sosial. "Yes, love it lads," tulisnya dengan emoji hati. Aksinya langsung menuai kritik pedas, salah satunya dari Craig Bartley, ex-pemain Chelsea itu geram. Rashford posting saat rekan-rekannya berjuang mati-matian, itu memalukan. Ia seharusnya fokus membuktikan diri, bukan main medsos. Bartley menilai Rashford seperti kehilangan motivasi setelah dapat kontrak besar. Pemain hebat akan berjuang lebih keras, bukan malah puas dan santai. Kritik ini jadi tamparan keras untuk Rashford yang dinilai harus segera bangkit. Kejutan datang dari FC Copenhagen. Klub raksasa Denmark ini mengindikasikan tidak akan memperpanjang kontrak Kevin Dix, pemain timnas Indonesia yang masa baktinya habis pada 2025. CEO FC Copenhagen San Smith Nielsen menyebut bahwa Dix perlu mencoba tantangan baru di luar negeri. Padahal, performanya musim ini luar biasa. Bek sayap kebanggaan kita ini mencatat 31 penampilan dengan torehan 9 gol dan 3 assist, bahkan menjadi algojo penalti utama klub. Kevin sendiri berharap bisa bertahan. "Saya suka klub ini, fans dan stadionnya, tapi keputusan ada di pihak mereka," ujarnya. Apakah ini akhir perjalanan Kevin Dix di Copenhagen atau justru awal dari petualangan baru yang lebih besar? Rumor transfer panas datang dari calon striker timnas Indonesia, Ole Romani. Pemain FC Utrecht ini dikabarkan jadi kincaran klub Championship Inggris yaitu Oxford United yang dimiliki Erick Thohir dan Anindya Bakri. Menurut laporan media Belanda, Football Premier, pemain berusia 24 tahun dari FC Utrecht mungkin tertarik pada Oxford United. Oxford siap merogoh kocek 6 digit untuk memboyong penyerang serba bisa asal Belanda ini. Meski masih terikat kontrak hingga 2026, Utrecht tampaknya sudah bersiap dengan mendatangkan Miliano Jonathans dari Vitesse Arnhem. Dengan kedatangan Miliano Jonathans, FC Utrecht sepertinya sudah mengantisipasi kemungkinan transfer keluar.
Romani yang masih berada di Utrecht hingga pertengahan 2026, yang berarti klub Inggris tersebut harus mengeluarkan biaya transfer. Sementara FC Utrecht mengumumkan kedatangan Miliano Jonathans dari Vitesse Arnhem pada Selasa 17 Desember 2024. Pemuda berusia 20 tahun itu menandatangani kontrak selama 3,5 tahun hingga 2028. Jika transfer ini terwujud, ini akan menjadi langkah besar pertama Romani ke dunia sepak bola Inggris. Apakah Oxford United bisa jadi batu loncatan Romani untuk bersinar lebih terang? Kita tunggu kabar resminya.